yang namanya pejabat publik, presiden atau siapapun harus berani dikritik, harus berani difitnah, harus berani dicaci maki, karena itu sudah biasa seperti itu. Problem solvingnya coba diperbaiki deh Pak. Harus berani. Kalau tidak mau seperti itu jangan jadi pemimpin. Anda harus berani dicaci maki, harus berani difitnah, harus berani diingatkan, harus berani dikritik. Jangan lari dari semua itu. Kritik artinya rakyat sayang terhadap Anda. Harusnya jika dikatakan bajingan tolol, Anda berpikir, kenapa saya disebut bajingan tolol? Introspeksi diri. Kenapa saya disebut pelongo? Introspeksi diri. Kenapa saya disebut pelongo? Di situ kuncinya. Problem solving diperbaiki. Jangan pernah anti kritik, jangan pernah anti apapun terhadap rakyat. Karena rakyat sayang Anda dan rakyat ingin yang terbaik untuk negeri ini. Di zaman Belanda saja itu tidak seperti ini. Jadi kalau hari ini rejim melakukan atau pengadilan mengadili pendapat, ini lebih jahat, ya kan? Rejim ini lebih jahat daripada zaman Belanda. Jadi saya tidak mengerti. Kritikan Rocky Gerung itu adalah kritikan terhadap rejim kekuasaan. Jadi kalau hari ini kritikan itu kemudian diadili, apa namanya rejim ini? Ya kan? Berarti ini rejim anti demokrasi. Kita boleh klaim demokrasi tapi ini anti demokrasi, ya kan? Kita tidak bisa berpendapat, ya kan? Nah, sementara yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap IKN menyerahkan 190 tahun kepada Cina, rencana ibu kota IKN, itu sebetulnya kejahatan kepada negara. Tidak diapa-apakan. Jadi oleh sebab itu sangat menyesalkan jika sampai pengadilan berhasil mengadili pendapat Rocky Gerung yang itu adalah salah satu bangsa. Ini apa yang disampaikan Rocky Gerung itu yang ada di dalam hatinya, dan saya yakin itu Pak Presiden pun tidak akan masalahkan itu kok. Ini kan hanya orang-orangnya Presiden Jokowi yang sumbu pendek, begitu dengar ini Rocky Gerung ini ahli filsafat, ngomongnya itu sama hatinya itu nggak bisa. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Mari kita lihat Rocky Gerung. Dia menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan, saya tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Nah, jelas jabatan. Reaksi masyarakat luar biasa bahwa Rocky Gerung telah meredakan simbol negara, lambang negara, sehingga harus ditangkap, harus dihukum. Pertanyaannya, bisa nggak diproses? Mari kita lihat, akan diproses dengan apa? Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia. Nggak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian lah, 316 apa berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Terus mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Jadi jelas tidak bisa ya. Sudah gugur itu. Hingga saat ini sudah muncul 25 laporan terhadap akademisi Rocky Gerung yang ada di Bareskrim Polri dan Polda Jajaran. Dari 25 laporan tersebut ada yang melapor di Bareskrim sebanyak 2 laporan, Polda Metro Jaya 4 laporan, Sumatera Utara 3 laporan, Kalimantan Timur 11 laporan, Kalimantan Tengah 3 laporan, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 2 laporan. Sementara itu, sidang gugatan terhadap aktivis Rocky Gerung sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023. Kemarin, gugatan terhadap Rocky Gerung diajukan oleh advokat David Tobing. Materi gugatan dianggap berlebihan karena meminta pengadilan melarang Rocky Gerung bicara di berbagai forum seumur hidup. Namun penggugat menyebut gugatannya relevan agar tidak terjadi perpecahan. Menyusul rentetan pelaporan terhadap dirinya, Rocky Gerung telah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf atas perselisihan yang timbul akibat kasus ini.
Sementara Presiden Joko Widodo sebelum ia menanggapi santai kritikan Roky Gerung dengan menyebutnya hanyalah hal kecil. Meski Roky Gerung telah menyatakan meminta maaf dan Presiden menanggapi kritikan Roky Gerung dengan santai, tetapi proses hukum nyatanya masih terus berjalan hingga kini. Lantas akan seperti apa kelanjutan laporan dan gugatan perdata terhadap Roky Gerung? Simak selengkapnya. Roky Gerung digugat tak jadi pembicara selama-lamanya. Roky Gerung digugat oleh seorang advokat bernama David Tobing di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksel, agar tak menjadi pembicara dimanapun. Gugatan David itu berawal dari kekecewaannya kepada Roky Gerung yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Gugatan terhadap Roky itu dilayangkan David Tobing pada Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 712 PDT, G, 2023 PNJKT, Sel. David mengajukan sejumlah permohonan ke Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Salah satunya adalah menghukum Roky agar tidak mengucapkan kalimat hinaan ke Jokowi. Menghukum tergugat untuk tidak mengucapkan hinaan kepada Kepala Negara Republik Indonesia sebagai representasi penggugat selaku warga negara Indonesia. Demikian bunyi salah satu petitum David, Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023. David juga meminta hakim menghukum Roky untuk tidak menjadi narasumber di televisi, radio, seminar, maupun media sosial. David meminta hakim menghukum Roky tidak menjadi pembicara selama seumur hidup. Menghukum tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara, baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas, dan melalui media elektronik YouTube, Instagram, Threads, TikTok, Twitter, Facebook, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan sejenisnya selama seumur hidup, kata David. David menjelaskan, gugatan terhadap Roky itu terkait perkataan Roky di acara konsolidasi akbar aksi sejuta buruh. Berikut ini ucapan Roky yang dipermasalahkan oleh David. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya, dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN, dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita, itu bajingan yang tolol. Menurut David, kata-kata bajingan yang tolol menghina martabat presiden. Tak hanya itu, David menyebut perkataan itu juga mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai budaya kesopanan. Jelas-jelas hinaan terhadap presiden yang tidak hanya merusak harkat dan martabat presiden yang saat ini dijabat Jokowi tetapi juga penggugat dan seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut telah mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah, menjunjung tinggi nilai budaya, kesopanan, dan kesusilaan, ujarnya. Roky Gerung anggap gugatan David absurd. Roky Gerung tidak hadir dalam sidang gugatan perdata oleh advokat bernama David Tobing di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Alasannya, Roky menilai gugatan itu absurd. Absurd, kata Roky Gerung soal gugatan terhadapnya. Senin, 21/8, sidang gugatan Roky pun ditunda. Hakim mengatakan pengadilan hanya memanggil sebagaimana alamat yang disampaikan penggugat. Sidang ditunda dan akan kembali digelar tanggal 7 Agustus tahun 2023.